Di sini saya dapat pengetahuan baru ya. Untuk video kita itu lebih mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube dan tentunya video kita itu akan bertambah terus viewernya ya. Di sini bukan hanya dari metadata yang kita gunakan dari video yang memang viewernya banyak ya. Misalkan kita dari pertama judul, lalu kita deskripsi ya, kita gunakan dari video orang lain, dan juga tag di sini kita gunakan dari video yang memang viewernya paling banyak. Ternyata bukan hanya itu saja ya. Ada yang lebih penting untuk video kita itu lebih mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, di sini saya jelaskan apabila sobat semua kontennya itu tentang mancing. Di sini ya saya buka YouTube, saya jelaskan. Di sini saya coba buka aplikasi YouTube dan lalu masuk ke dalam pencarian YouTube. Apabila kontennya sobat semua tentang mancing nih, saya ketikkan tentang mancing, akan muncul channel-channel yang kontennya mancing. Usahakan sobat semua bagaimana caranya supaya bisa mengikuti gaya ataupun dari cara memancingnya, sehingga video kita itu ada kemiripan dengan video-video tentang mancing yang lainnya yang memang viewernya banyak ya. Ingat, apabila video kita itu tentang mancing dan kita masuk ke dalam kolom pencarian mancing, usahakan kita cek video-videonya yang viewernya banyak, kita ikutin dari pertama kita gaya mancingnya, dari cara berbicaranya kita ikutin, sehingga video kita itu ada kemiripan dengan channel tersebut ya. Dan apabila konten kita itu tentang game, di sini apabila kita masuk ke dalam pencarian game di sini ya, usahakan sobat semua juga harus bisa mengikuti channel game yang memang viewernya banyak, kita ikutin isi kontennya bagaimana nih. Nah, di sini kan hanya menirukan gaya dari pertama kita main game gimana nih. Kita kan tidak mengambil videonya ya. Di sini hanya menirukan gayanya saja ya dari pertama. Yang penting ada kemiripan videonya sehingga video kita itu akan mudah mendapatkan klik dan tentunya akan terus bertambah viewernya. Lalu apabila kontennya tentang masak, begitu pula tentang vlog, usahakan kita masuk ke dalam pencarian YouTube dulu, lalu kita cek video kita tentang masak ya. Kita klik video masak, lalu kita lihat isi kontennya, perhatikan bagaimana caranya supaya isi konten kita itu ada kemiripan dengan video tersebut. Nah, apabila mungkin sobat semua ada kemiripan, kemungkinan besar video kita akan banyak yang nonton ya. Nah, lalu di sini saya jelaskan ya, untuk peraturan terbaru saat ini di sini saya buka aplikasi YouTube Studio lagi. Mungkin kalau dulu ya kita bisa menambahkan logo ad seperti ini. Logo ad, dan kita kasih nama channel yang lain di sini di belakangnya yang memang isi kontennya sama, yang viewernya banyak. Misalkan kita masukkan ke dalam belakang ad ini, itu syaratnya dulu kan 1000 subscribe ya. Tetapi untuk saat ini kita bisa memasukkan nama channel yang lain dan memasukkan logo ad ini ya, dengan syarat kita channelnya sudah mencapai 500 subscriber ya. Nah, kita bisa mengisikan logo ad di belakang judul dan juga kita isikan juga di belakang deskripsi ya, kita masukkan dan masukkan nama channel yang memang channelnya sama dengan isi konten kita. Gunanya untuk video kita itu bisa direkomendasikan apabila orang lain menonton video beliau, nantinya video kita akan muncul di setelah video tersebut ya, dan tentunya kemungkinan besar video kita akan ditonton. Nah, di sini apabila channel kita sudah bisa mencapai 500 subscriber, kita bisa mengisikan logo ini ya, seperti ad, lalu kita nama channel kita isikan. Nah, mungkin kalau dulu kan 1000 subscriber baru kita bisa memasukkan seperti ini, tetapi untuk saat ini 500 subscriber lebih sudah bisa memasukkan logo seperti ini ya. Dan saya jelaskan di sini ya, apabila sobat semua sudah membuat video, semisalkan dari pertama
thumbnail sudah menarik. Nah ya, dari pertama thumbnail sudah menarik, judul sudah menarik ya. Di sini deskripsi sudah maksimal, tag sudah bagus. Kenapa videonya sulit untuk mendapatkan viewer? Mungkin isi video sobat semua kurang begitu menarik ya. Mohon maaf, kurang begitu menarik. Jadi saran saya coba ikutin video yang sama dengan video kita. Ikutin bagaimana cara pembuatan videonya. Jadi supaya ada kemiripan ya. Nah, kemungkinan besar video kita akan mudah direkomendasikan. Dan di sini saran saya di saat pengisian deskripsi, awas jangan salah ya. Ya, di sini di saat masuk ke dalam kolom pertama pengisian deskripsi ya, di bawah judul kita masukkan judul dulu ya. Di sini di bawah judul, lalu kita masuk ke deskripsi, kita masukkan judul. Nah, setelah judul itu baru kita jelaskan isi video kita itu tentang apa dengan sesingkat-singkatnya ya. Dan di kolom tag ini saya jelaskan di bawahnya langkah yang harus kita isikan adalah judul. Di bawah tag ini kita masukkan dulu judul. Setelah kita memasukkan judul, baru kita kasih koma dan berikutnya kita isikan kata kunci yang memang sesuai dengan isi konten kita ya. Nah, seperti yang saya lakukan di sini, saya mengisikan banyak kata kunci. Kenapa? Karena apabila ada orang lain mengetikkan kata kunci seperti ini ya, dari pertama cara menjadi YouTuber, cara mendapatkan uang di YouTube, dan cara menghasilkan uang di internet, itu video saya tentunya akan muncul ya, karena di sini saya sudah memasukkan kata kunci tersebut. Nah, jadi jangan malas untuk membuat tag ini ya, karena apabila tag ini kita banyak, kata kunci kita masukkan, kemungkinan besar video-video kita akan muncul. Dan usahakan dalam pembuatan judul ya, jangan sembarangan. Apabila kita membuat judul sembarangan, saya yakin video kita itu sulit untuk direkomendasikan, karena yang menentukan video kita itu masuk ke dalam penelusuran YouTube dari judul ya. Ingat, apabila judul kita itu memang banyak dicari oleh para penonton di luar sana ya, tentunya kemungkinan besar video kita akan muncul. Apabila video kita itu membuat judulnya sembarangan atau tidak sesuai, tidak akan masuk ke dalam pencarian YouTube, itu akan sia-sia ya. Video kita hanya ditonton oleh penonton-penonton sesaat itu saja ya. Ya tentunya para YouTuber pemula lagi. Yang di sini kan kita sebagai YouTuber tentunya kita butuh penonton-penonton yang dari luar ya. Karena itu semua yang akan mendatangkan dari pertama subscriber, jam tayang, sampai yang menghasilkan uang pun nanti dari penonton-penonton di luar sana ya. Ingat, karena apabila kita ditonton oleh para YouTuber pemula, mungkin kemungkinan kecil durasi tonton kan itu rendah ya. Karena saya sarankan buatlah judul yang memang betul-betul menarik dan thumbnail yang menarik, supaya video kita itu akan mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Dan isi konten kita usahakan sebisa mungkin ada kemiripan dengan isi konten yang sama dengan channel kita. Nah, itulah sobat tips singkat dari saya ya, bagaimana caranya supaya video kita itu mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube, dan tentunya viewer pun akan selalu bertambah ya di setiap hari. Mungkin bukan hanya viewer, jam tayang pun bagi yang sedang mengejar 4000 jam tayang akan lebih mudah ya kita dapatkan. Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat buat sobat YouTube. Terus berjuang ya membuat konten. Kalau bisa setiap hari membuat konten agar video-video kita mudah diketemukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.